Ada satu pertanyaan yang menggelitik di benak saya. Seandainya benar ada uang almarhum dari Akiditio di Bank Singapura, apa sebenarnya yang melatar belakangi dari almarhum Akiditio menyimpan uangnya di Singapura? Tanpa bermaksud untuk menuduh, tidak salah apabila misalnya pemerintah melalui PPATK atau pihak kepolisian atau pihak lembaga lainnya melakukan penyelidikan dari mana asal dana tersebut. Beberapa saat yang lalu, publik dikejutkan dengan adanya pemberitaan bahwa ahli waris dari Akiditio bermaksud untuk menyumbangkan uangnya sebesar 2 triliun rupiah untuk kepentingan penanganan COVID-19 di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Konon katanya, orang terkaya di dunia sekalipun seperti Bill Gates belum pernah memberikan sumbangan sebesar itu. Adapun penyerahan bantuan tersebut diwakilkan oleh dokter keluarga dari Akiditio, yaitu Prof. Dr. Hardy Darmawan di Mapolda Sumatera Selatan. Keluarga Akiditio itu meminta agar sumbangan tersebut itu diamanahkan kepada Kapolda Sumatera Selatan, yaitu Inspektur Jenderal Eko Indra Heri. Kebetulan keluarga dari almarhum Akiditio mengenal Jenderal Bintang 2 tersebut pada saat bertugas di Aceh. Pemberian sumbangan tersebut sendiri itu disaksikan oleh Gubernur dari Sumatera Selatan, yaitu Bapak Herman Deru dan Rem Garuda Dempo, yaitu Brigjen TNI Jauhari Agus. Akiditio sendiri merupakan pengusaha yang berasal dari Langsa, Kabupaten Aceh Timur, yang usahanya bergerak dalam bidang pembangunan dan kontraktor. Selama hidupnya, Akiditio adalah seorang kepala keluarga yang mempunyai 7 orang anak, dan semua anaknya menjadi pengusaha mengikuti jejak dari sang ayah. 6 anaknya tinggal di Jakarta, sedangkan 1 anak lainnya itu menetap di Palembang, Sumatera Selatan. Publik sempat dibuat terkagum-kagum akan kedermawanan dari ahli waris Akiditio yang bersedia menyumbangkan uangnya sebesar 2 triliun rupiah. Apalagi sumbangan tersebut itu diberikan di situasi yang serba sulit saat ini. Walaupun tidak sedikit juga yang kemudian mempertanyakan kebenaran pemberitaan tersebut. Keraguan-keraguan publik seakan-akan terjawab karena baru-baru ini muncul juga pemberitaan atau informasi yang beredar di masyarakat yang menyatakan sebenarnya uang tersebut itu belum dicairkan, dan yang tidak kalah mengejutkan, banyak informasi yang beredar di masyarakat, bahkan media yang menyatakan bahwa uang sumbangan sebesar 2 triliun rupiah itu tidak benar atau prank belaka. Selanjutnya, polisi bergerak dengan cepat dengan memanggil ahli waris dari Akiditio. Informasi yang beredar juga semakin simpang siur karena di satu sisi ada pihak yang menyatakan bahwa kepolisian telah melakukan pemanggilan terhadap ahli waris dari Akiditio dan menetapkannya sebagai tersangka. Namun di sisi lain, ada juga bantahan dari pihak kepolisian yang menyatakan belum ada penetapan tersangka terhadap ahli waris dari Akiditio. Beredar juga spekulasi di masyarakat yang menyatakan bahwa sebenarnya uang sebesar 2 triliun rupiah tersebut memang ada. Hanya saja uang tersebut belum dapat dicairkan karena masih berada di sebuah bank di Singapura. Sebagai masyarakat mungkin tidak salah jika kita berandai-andai pemerintah untuk dapat melakukan pengecekan terlebih dahulu, dan jika benar memang uang tersebut memang ada, mungkin pemerintah bisa turut andil untuk membantu proses pencairan dana tersebut di bank yang terletak di Singapura. Terlepas benar atau tidak, yang menarik perhatian saya adalah pasal apa sebenarnya yang akan dikenakan oleh pihak kepolisian terhadap ahli waris dari Akiditio. Jika seandainya benar bahwa sumbangan sebesar 2 triliun rupiah tersebut hanya merupakan isapan jempol belaka atau prank, saya menjadi teringat dengan tuntutan hukum yang dikenakan terhadap Ratna Sarumpait. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan meningkatkannya menjadi penyidikan, lalu terhadap Ratna Sarumpait selanjutnya ditetapkan sebagai tersangka dan dilimpahkan oleh kejaksaan ke pengadilan negeri. Di pengadilan, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Ratna Sarumpait selanjutnya memberikan putusan atau vonis majelis hakim terhadap Ratna Sarumpait dengan hukuman penjara selama 2 tahun karena Ratna Sarumpait itu terbukti bersalah sesuai dengan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947
karena kebohongan yang dibuat oleh Ratna Sarumpait menimbulkan keonaran di tengah-tengah masyarakat. Kembali ke permasalahan ahli waris Akiditio, apakah selanjutnya pihak penyidik akan memperlakukan pasal yang sama dengan pasal yang diberikan kepada Ratna Sarumpait, atau pasal penipuan atau pasal penghinaan terhadap negara sebagaimana dalam informasi yang beredar di masyarakat? Sebagai masyarakat awam, tentunya kita berharap semoga kasus ini tidak menambah keresahan di tengah masyarakat. Agar pemberitaannya tidak semakin heboh, sebaiknya saat ini negara kita lebih baik fokus pada penanganan COVID. Jangan sampai menimbulkan kesan bahwa negara kita sangat berharap sekali akan diberikan sumbangan dana sebesar 2 triliun rupiah, karena persoalan ini menyangkut wibawa negara kita. Alangkah lebih bijak lagi apabila seandainya bukan negara yang melakukan upaya hukum. Lebih baik ada pihak lain, katakanlah dokter, Kapolda, atau gubernur, atau mungkin ada pihak-pihak lain yang ikut hadir pada saat pemberitaan terkait adanya sumbangan dari ahli waris Akiditio tersebut di hadapan media. Pihak tersebut itu dapat menggunakan pasal pencemaran nama baik misalnya untuk melaporkan ahli waris dari Akiditio karena merasa dipermalukan akibat adanya pemberitaan tentang adanya sumbangan yang kemudian diketahui bahwa sumbangan tersebut tidak benar atau hanya prank belaka. Masih banyak urusan lain yang perlu mendapatkan perhatian serius dari negara. Semoga kedepannya tidak ada lagi hal-hal semacam ini yang dapat membuat masyarakat semakin resah dan pada akhirnya menguras tenaga dan pikiran kita, terutama pemerintahan saat ini. Sebelum saya mengakhirinya, ada satu pertanyaan yang menggelitik di benak saya. Seandainya benar ada uang almarhum dari Akiditio di Bank Singapura, apa sebenarnya yang melatar belakangi dari almarhum Akiditio menyimpan uangnya di Singapura? Tanpa bermaksud untuk menuduh, tidak salah apabila misalnya pemerintah melalui PPATK atau pihak kepolisian atau pihak lembaga lainnya melakukan penyelidikan dari mana asal dana tersebut. Apakah ada kaitannya dengan penggelapan pajak atau perbuatan melawan hukum lainnya? Jangan-jangan benar dugaan masyarakat selama ini jika banyak juga uang masyarakat Indonesia yang beredar di Singapura. Lumayan kan? Uang tersebut itu bisa disita buat penanganan COVID di Indonesia daripada dipakai oleh negara lain. Apabila memang dapat ditemukan bukti-bukti bahwa uang tersebut merupakan atau bersumber dari perbuatan melawan hukum. Demikian dari saya, salam sehat buat kita semua.